Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tri Regita Cahyani dengan nomor WP 22101152630374 dengan konsentrasi sistem cerdas ingin menyampaikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Pakar untuk menentukan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir dengan metode cerita inti vektor dan forward chaining. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang saya itu adalah depresi merupakan suatu kondisi gangguan mental yang serius yang ditandai oleh perasaan sedih dan kecemasan yang berkepanjangan. Gejala depresi tidak hanya mereda dalam beberapa hari, tetapi juga dapat berlangsung lebih lama dan mempengaruhi kegiatan keseharian seseorang. Menurut WHO, pada tahun 2023, depresi merupakan kondisi mental yang umum terjadi, dengan ciri-ciri perasaan sedih yang berlangsung lama atau kehilangan minat kegembiraan dalam aktivitas. Depresi bukan hanya perubahan suasana hati atau respon emosional biasa terhadap kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat merentang ke seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Dampak depresi juga dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti masalah di lingkungan sekolah atau lingkungan kerja. Stres biasanya muncul karena disebabkan oleh berbagai tuntutan, seperti adanya tekanan, sedang menghadapi tantangan, atau yang sedang berusaha menyelesaikan suatu permasalahan. Sama halnya dengan mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, yaitu tuntutan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jika stres ini terjadi pada mahasiswa tingkat akhir akan menyebabkan tugas akhir atau skripsi yang dikerjakan terbengkalai bahkan tidak selesai. Mahasiswa mulai mengalami gejala-gejala stres diantaranya seperti sulit tidur, sedih, atau sering menangis takut untuk bertemu dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing, sering merasa cemas, sering terlihat mudah marah, dan gejala-gejala dialami lainnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa membantu mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi dapat mengetahui tingkat stres yang dialami dan menemukan solusi sehingga dapat meminimalisir terjadinya stres. Selanjutnya ada penelitian terkait. Yang pertama itu ada dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mental pada Anak menggunakan metode Certainty Vector dan Forward Chaining berbasis web. Dengan penulisnya itu Sambani tahun 2020. Hasil perhitungan Certainty Vector dari 40 jenis penyakit mental pada anak memiliki nilai yang cukup tinggi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan website sebagai output penelitiannya dan belum menggunakan aplikasi berbasis Android sehingga pengguna hanya dapat mengakses sistem ini ketika perangkat yang digunakan pengguna tersambung dengan koneksi internet. Yang kedua itu ada dengan judul penerapan metode rule-based reasoning dalam sistem pakar deteksi dini gangguan kesehatan mental pada mahasiswa, yaitu penulisnya ada Dita Wahyuni tahun 2022. Rule-based reasoning, sistem pakar deteksi dini, gangguan kesehatan mental pada mahasiswa menggunakan metode rule-based reasoning telah berhasil dibangun dan mampu bertindak sebagai solusi alternatif untuk mendeteksi gangguan kesehatan mental pada mahasiswa dengan praktis dan efektif, serta mampu memberikan informasi kepada pengguna mengenai solusi penanganan pada tiap gangguan kesehatan mental yang diderita pada penelitian ini. Penulis menggunakan website sebagai output penelitiannya dan belum menggunakan aplikasi berbasis Android sehingga pengguna hanya dapat mengakses sistem ini ketika perangkat yang digunakan pengguna tersambung dengan koneksi internet. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian, yaitu tahapan penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian dari kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian atau research design. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh waktu penelitian, sumber data, dan kondisi dari data yang dikumpulkan, dan cara data tersebut dihimpun dan dioleh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem pakar yang
dapat membantu mendiagnosis tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir secara akurat dan efisien dengan menerapkan metode certainty factor untuk menghitung tingkat kepastian dari gejala stres yang dialami serta menguji efektivitas sistem sebagai alternatif solusi konsultasi awal bagi mahasiswa yang enggan mengakses layanan kesehatan mental konvensional. Selanjutnya itu ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian itu berdasarkan kerangka penelitian di samping, maka masing-masing langkahnya dapat diuraikan seperti berikut ini. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Pada tahap ini dilakukan kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik sistem pakar untuk diagnosis tingkat stres mahasiswa. Studi literatur ini mencakup analisis terhadap metode certainty factor dan forward chaining yang pernah diterapkan dalam sistem serupa, serta temuan-temuan terkait gejala stres akademik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi GAP penelitian dan memperkuat landasan teoritis bagi pengembangan sistem. Yang kedua itu ada tahap ini melibatkan beberapa pengumpulan data beberapa aktivitas pengumpulan data yang komprehensif, wawancara mendalam dengan psikolog dan konselor untuk memperoleh pengetahuan pakar tentang indikator stres akademik. Kedua, yang B-nya itu ada penyebaran kuesioner kepada mahasiswa tingkat akhir untuk mengumpulkan data empiris tentang gejala stres yang dialami. Yang C itu ada studi dokumen terhadap literatur ilmiah terkait psikologi stres dan sistem pakar. Yang D itu ada observasi langsung terhadap perilaku mahasiswa dalam situasi akademik yang menegangkan. Yang ketiga itu ada analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola gejala stres, menentukan bobot kepastian atau certainty factor untuk setiap gejala, serta menyusun aturan-aturan inferensi yang akan menjadi dasar sistem pakar. Analisis ini mencakup teknik statistik deskriptif dan pengelompokan gejala berdasarkan tingkat keparahannya. Yang keempat, itu ada tahap ini berfokus pada perancangan alur kerja sistem, termasuk menentukan bagaimana metode forward chaining akan memproses input gejala dan bagaimana certainty factor akan menghitung tingkat keyakinan diagnosis. Dikembangkan juga diagram alur yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam sistem. Selanjutnya itu ada penerapan metode forward chaining. Implementasi metode forward chaining dilakukan dengan menyusun aturan-aturan inferensi dalam bentuk jika, maka, atau if dan rules yang akan memproses gejala input pengguna secara berurutan dari fakta yang diketahui menuju kesimpulan diagnosis. Yang tahap ke-6 itu ada penerapan metode certainty factor. Pada tahap ini ditetapkan nilai certainty factor untuk setiap gejala dan aturan, serta dirumuskan mekanisme perhitungan akumulasi CF untuk menentukan tingkat stres akhir. Dibuat juga skala interpretasi nilai CF yang akan digunakan dalam diagnosis. Yang tahap ketujuh itu ada perancangan sistem. Merancang sistem merupakan tahap awal sebelum sistem itu digunakan. Hasil dari tahapan ini nantinya menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memproses diagnosis tingkat stres secara terkomputerisasi. Pada tahapan ini ada beberapa tahap yang dilakukan sebagai berikut. Pertama itu ada desain arsitektur sistem, yang kedua itu ada desain basis data, yang ketiga itu input atau masukan, yang keempat ada desain proses, dan yang terakhir ada desain antarmuka pengguna. Selanjutnya, tahap ke-8 ada implementasi sistem. Sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP yang menerapkan metode certainty factor dan forward chaining. Implementasi ini dilakukan untuk membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosis tingkat stres secara akurat. Membangun sebuah sistem yang berbasis komputerisasi ada dua komponen yang harus dipenuhi, yaitu spesifikasi hardware dan software yang digunakan adalah sebagai berikut. A, itu ada kebutuhan perangkat lunak,
Yang pertama itu ada sistem operasi Windows 10 atau Linux Ubuntu. Yang kedua itu ada web service Apache. Yang ketiga ada PHP versi 8.0 atau terbaru. Yang keempat ada MySQL. Yang kelima ada XAMPP. Yang keenam itu ada Visual Studio Code sebagai IDE. Yang yang B itu ada kebutuhan perangkat keras. Yang pertama itu ada prosesor, yang kedua memori, yang ketiga storage, yang keempat itu koneksi internet stabil. Yang langkah ke-9 ada pengujian dan validasi. Mekanisme pengujian hasil ini dilakukan dengan melakukan berbagai jenis testing untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Pengujian meliputi unit testing untuk setiap modul, integration testing untuk memastikan komunikasi antar komponen, dan user acceptance testing untuk menguji kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis sistem dengan penilaian pakar untuk mengukur tingkat akurasi sistem. Yang terakhir dan ke-10 itu ada evaluasi dan analisis hasil. Tahap evaluasi dan analisis hasil dilakukan untuk mengetahui ketercapaian hasil yang didapat dari sistem pakar yang telah dikembangkan. Pada tahap ini juga dilakukan analisa terhadap informasi yang diperoleh dari proses pengujian, hasil diagnosis, analisa akurasi sistem, dan mengetahui tingkat keberhasilan solusi terhadap masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Sekian presentasi hasil dari proposal skripsi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.